Di masa ini, kesenjangan masih sangat tinggi, tidak hanya bagi kita, namun juga saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan. Mereka memiliki hambatan yang paling besar dalam mengakses pendidikan hingga pekerjaan formal. Data dari BPS dan WHO menunjukkan segalanya. Kita tidak bisa hanya menutup mata melihat jurang yang begitu besar antara mereka yang normal dan memiliki kekurangan. Semakin kita peduli terhadap disabilitas, maka semakin maju peradaban kita. Disitulah Skill Bridge kami hadir untuk memberikan solusi dari urgensi tersebut. Kami menyediakan aplikasi belajar inklusif untuk membantu para difabel meraih mimpi mereka. Kami melakukan sosialisasi dan testing di SLB Manunggal Bakti Jakarta Selatan. Kami mendapatkan respon yang sangat positif, baik dari para siswa hingga guru mereka. Mereka sangat senang karena bisa mendapatkan platform belajar digital yang dapat membantu mereka. Bersama Skill Bridge, Creating Access and Breaking Barrier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk ke presentasi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Reza Priyatna dan rekan saya Muhammad Al-Fadjiyad dan Muhammad Daryl Galvin. Kami merupakan mahasiswa veteran Jakarta program studi Sains Informasi, dan kami di sini akan mempresentasikan karya kami yaitu Skill Break. Dalam mempresentasikan, kami memiliki alur yang terbagi menjadi 6 bagian. Dalam pertimbangan kami mulai proyek yang kami laksanakan, kami melihat bahwa kaum disabilitas memiliki jumlah yang tinggi di Indonesia, tetapi akses belajar serta kerja belum setara dengan masyarakat lain. Hal ini menjadi dasar tema kami dalam mewujudkan solusi. Kelompok disabilitas memiliki hambatan belajar dan kerja besar yang membuat kesenjangan inklusi tetap lebar. Terbukti dalam data BPS 2023, jumlah tunarungu mencapai 4,95 juta jiwa dan tunanetra 3,4 juta jiwa mengalami hambatan paling besar mendapatkan pekerjaan. Lalu kami menyimpulkan permasalahan exciting teknologi yang perlu digarisbawahi yang menjadi fondasi proyek kami. Lalu kami menghadirkan Skill Break, aplikasi pembelajaran inklusif menggunakan teknologi voice assistant, navigation, haptic, feedback, dan bahasa isyarat untuk mendukung kemandirian belajar bagi penyandang disabilitas. Kami melakukan descriptive research untuk melatar belakangi proyek yang kami buat. Lalu kami melakukan interview kepada guru dan murid dari SLB Manunggal Bakti untuk mengetahui fakta lapangan dan pain point yang mereka miliki. Setelah itu kami buat empathy map untuk merangkum bagaimana memahami kebutuhan user. Dalam mendefinisikan user, kami buat user personal sesuai kriteria dalam empathy map sebagai penggambaran kondisi user dengan tepat. Untuk inti permasalahan sebagai bentuk pengerucutan masalah yang definisi user dalam bentuk pain point. Lalu kami menyusun affinity map untuk mengaburkan masalah utama pengguna seperti tantangan dan kebutuhan mereka. Lalu kami membuat 3 faktor utama dalam how might be sebagai solusi yang kami visualisasikan. Selanjutnya adalah menggunakan penjelasan fitur. Kami menyediakan fitur-fitur inklusif khusus difabel. Selanjutnya ada fitur leaderboard, forum komunitas, hingga feedback mentor yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Output kami yang pertama adalah arsitektur informasi yang berfungsi untuk menata, mengorganisasi, dan menyajikan konten secara terstruktur, sehingga pengguna dapat menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah dan cepat. Output kami yang berikutnya adalah user flow. Dengan user flow, representasi visual atau daftar langkah yang dilalui pengguna saat menggunakan Skill Bridge. Kami membaginya menjadi 2 flow utama, yaitu login atau sign up dan juga course flow. Selanjutnya adalah low fidelity atau wireframe yang menampilkan rancangan dasar dari aplikasi Skill Bridge. Selanjutnya adalah high fidelity atau prototype yang menampilkan desain visual dari prototype kami. Lalu filosofi desain, kami menggunakan font intern karena tampilan yang bersih dan modern sehingga mudah dibaca. Lalu warna dominan yang kami gunakan adalah biru dengan kode 005 EEF yang melambangkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalitas, serta dengan kombinasi warna lain yang ramah bagi semua pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasi Skill Bridge kami. Setelah splash screen, kita bisa langsung memilih jenis disabilitas yang dimiliki. Lalu kita masuk ke fitur utama aplikasi. Kami menyediakan homepage yang berbeda sesuai dengan kategori disabilitas. Adanya fitur voice navigation dan haptic feedback dapat membantu para tunanetra untuk mengakses aplikasi. Jenis difabel juga dapat kita ganti di home screen. Kemudian di home screen kita dapat memilih course yang kita inginkan. Tentunya terdapat perbedaan antara tunanetra dan tunarungu dalam prosesnya. Tunanetra menggunakan gabungan fitur seperti voice assistant, screen reader, dan haptic feedback. Terdapat juga penjelasan singkat mengenai materi dari course yang akan diambil.
Selanjutnya, fitur dalam course sesuai dengan kebutuhan masing-masing difabel, misalnya tunarungu dengan subtitle dan bahasa isyarat, dan tunanetra materi yang diberikan berbasis audio. Setelah course selesai akan ada kuis yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan difabel, seperti bagaimana cara menjawabnya. Kami juga menyediakan feedback mentor yang responnya dapat disesuaikan dengan para difabel. Contohnya untuk tunanetra, feedback mentor diberikan dalam bentuk voice note, sehingga memudahkan pemahaman materi. Dalam desain aplikasi, kami juga menerapkan Law of UX seperti Fits, Similarity, dan Jacobs Law dalam desain aplikasi kami. Kami juga melakukan user testing dengan metode moderated usability testing terhadap 25 siswa dan siswi difabel. Mereka mencoba langsung prototipe aplikasi kami dan diperoleh hasil dan respon yang sangat memuaskan dengan skor 4,2 per 5. Selanjutnya adalah iterasi. Iterasi pertama dilakukan peningkatan aksesibilitas pada homepage, di mana user tidak perlu keluar aplikasi untuk mengganti kategori disabilitas. User bisa mengganti kategori pada homepage. Iterasi kedua dilakukan peningkatan aksesibilitas pada saat mengunduh sertifikat, di mana tampilan dan tombol dibuat lebih besar, sehingga user dapat lebih mudah untuk mengunduh sertifikat. Iterasi yang terakhir adalah adanya fitur-fitur lain seperti komunitas, di mana para difabel dapat berbagi pengalaman mereka dan juga peluang karir. Lalu terdapat juga leaderboard, di mana mereka pada saat menggunakan aplikasi dapat lebih termotivasi, sehingga mereka dapat lebih memahami materi. Lalu terdapat juga kode QR dan link yang dapat Anda akses untuk mengakses website SkillBridge kami. Dalam website ini terdapat latar belakang output dari aplikasi kami hingga desain dan fitur-fitur dalam prototipe aplikasi kami. Yang terakhir, kami akan menunjukkan demo dari prototipe aplikasi SkillBridge kami. Mulai dari halaman awal, kita dapat memilih kategori difabel, kemudian secara otomatis homepage-nya akan berbeda untuk setiap kategori difabel. Terdapat fitur voice navigation, voice assistant, hingga haptic feedback untuk tunanetra. Kemudian pada halaman berikutnya, kita dapat memilih materi course yang kita inginkan. Fitur dalam course juga disesuaikan dengan kategori difabel seperti materi visual dan bahasa isyarat untuk tunarungu. Lalu materi yang berbasis audio untuk tunanetra. Kemudian terdapat kuis yang dimana cara menjawabnya pun juga inklusif. Setelah mengerjakan kuis, kita akan mendapatkan feedback dari para pendukung lain seperti leaderboard agar user lebih termotivasi. Ada juga fitur komunitas untuk membantu para pengguna berbagi pengalaman hingga peluang karir. Kami berharap SkillBridge dapat membantu para difabel meraih mimpi mereka